Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Para siswa yang Bapak banggakan, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya mendapatkan kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini seperti biasa. Kita bersyukur kepada Allah, kita dijauhkan dari yang namanya penyakit, terkhusus penyakit corona. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salawat beserta salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, para tabi'in dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para siswa yang Bapak banggakan, hari ini sebelum kita melanjutkan pembelajaran minggu lalu, tentunya alangkah lebih baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kemudahan, kelancaran dalam menerima ilmu yang Bapak sampaikan hari ini. Untuk berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Ya, langsung saja para siswa, Bapak akan memperlihatkan tampilan dari PowerPoint yang Bapak buat sendiri. Silahkan untuk disiapkan catatannya, manakala ada yang penting silahkan untuk dicatat. Ya, judul kita kali ini yaitu tentang pentingnya berkompetisi di dalam kebaikan. Ya, apa itu kompetisi? Kalian pastinya sudah mengetahui ya, kompetisi itu kalau di dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi di dalam Islam pun ini sudah dianjurkan kita untuk melaksanakan perlombaan tapi dalam hal kebaikan. Materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama, kita akan mempelajari makna kandungan Quran surah Al-Maidah surah kelima ayat 48 beserta hadis. Yang kedua, hikmah. Apa sih hikmah berkompetisi dalam kebaikan? Yang ketiga, cara memiliki semangat berkompetisi dalam kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah materi yang akan kita bahas hari ini. Ya, mudah-mudahan materi ini bisa tersampaikan dengan baik dan bisa dipahami oleh kalian semua. Tujuan kita belajar ini, apa tujuannya? Yang pertama, tujuannya itu adalah setelah menyimak pembelajaran secara daring, siswa diharapkan dapat satu, menyimpulkan makna dan isi kandungan. Apa sih makna dari Quran surah Al-Maidah ini 48 ini? Apa isi kandungannya? Dan diharapkan dengan kalian melihat video ini, kalian bisa melaksanakan atau bisa menyimpulkan apa yang Bapak sampaikan hari ini. Yang kedua, dapat menyimpulkan hikmah berkompetisi di dalam kebaikan dengan penuh rasa tanggung jawab. Tiga, dapat menerapkan, ini yang paling penting, menerapkan perilaku semangat berkompetisi dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut. Mengapa Allah memerintahkan kita untuk berkompetisi dalam kebaikan? Nah, tentu ada pertanyaan. Kenapa sih Allah itu menyuruh kita berkompetisi? Tentu saja ya ada dalilnya atau ada maksud dan tujuannya. Satu, melakukan kebaikan tidak bisa ditunda-tunda, harus dilaksanakan segera. Jadi kalau kalian mau sholat, contohnya ya, jangan dinanti-nanti. Wawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang melaksanakan atau yang sholat. Kenapa orang yang sholat pun celaka? Yaitu orang yang menunda-nunda sholatnya. Kedua, kenapa kita
harus diperintahkan Allah untuk berkompetisi dalam kebaikan? Karena kedua, untuk berbuat baik itu hendaknya saling memotivasi dan saling tolong menolong. Jadi berbuat baik itu ada kalanya malas. Jadi bisa dengan cara itu, dengan cara berkompetisi, akhirnya saling memotivasi. Yang ketiga adalah kesigapan melakukan kebaikan harus didukung dengan kesungguhan. Nah, lanjut. Apa dasar hukumnya? Nah, setiap perintah yang Allah berikan kepada kita selalu ada dalil, selalu ada ayat Al-Quran yang menyertainya. Nah, dalam hal ini pun, dalam kompetisi kebaikan, Allah pun menurunkan ayatnya. Ayat apa? Ayat berapa? Qurannya surah Al-Maidah, surah kelima ayat 48. Nah, ini ayatnya. Mari kita baca sama-sama, dipimpin oleh Bapak sendiri. Silakan kalian pun ikut membaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul azim. Untuk artinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah dalam kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan. Quran surah Al-Maidah ayat 48. Tajwidnya Bapak kira tidak usah dibahas ya, karena sudah kalian laksanakan minggu lalu. Kita lanjut. Nah, dalilnya sudah. Bagaimana cara agar bersemangat dalam berlomba melaksanakan kebaikan? Nah, ini yang penting, karena tidak semua orang mempunyai keinginan untuk berlomba melaksanakan kebaikan. Caranya bagaimana? Nah, umat Islam diharapkan untuk sesegera mungkin melaksanakan kebaikan. Kenapa? Karena satu, tidak tahu kapan ajal itu akan datang menghampiri kita. Jadi alasan kita harus bersemangat, yaitu kita harus menanamkan diri bahwa kematian itu bisa datang kapan saja. Ya. Kemudian yang keduanya adalah keimanan kita itu kita tidak tahu kapan akan bertahan. Keimanan kita akan bertahan selama-lamanya kita tidak pernah tahu. Karena ada hadis ya. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Badiru bil a'mali fitnatan ka qita'il lail yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiron yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya.
Apa artinya? Bersegeralah kalian semua beramal soleh sebelum datangnya fitnah atau ujian yang seperti potongan malam. Ada yang seseorang itu pada pagi hari beriman namun sorenya kafir. Ada juga yang di sore harinya beriman tapi paginya kafir. Dia menjual agamanya dengan perhiasan dunia. Nah, ini hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 309 menceritakan bahwa ada orang yang keimanannya itu tidak bisa lama. Paginya dia beriman, sorenya kafir dan sebaliknya. Jadi itulah kenapa kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segera mungkin melaksanakan kebaikan. Nah, ini ada dua gambar. Coba cermati gambar di bawah ini, berikan tanggapan. Satu, ada gambar bagaimana kompetisi juga, tapi tidak sendiri, berkolaborasi dengan teman-temannya untuk mengalahkan tim lain. Yang kedua, ini sendiri, ya, ujian. Jadi ujian tidak bekerja sama. Jadi ada dua contoh di sini. Jadi kompetisi itu ada yang bekerja sama atau kolaborasi, ada yang mandiri, ya, ada perseorangan. Nah, kita harus dapat menentukan, kita harus dapat menempatkan mana yang terbaik. Jangan sampai ketika ujian malah kolaborasi, tapi perlombaan poli malah individual. Nah, tidak seperti itu. Jadi harus sesuai. Mari kita introspeksi sekarang. Nah, pernahkah kalian semua iri melihat orang lain berprestasi di sekolah? Iri di sini artinya ingin seperti mereka, ingin seperti teman kita yang berprestasi, sehingga memotivasi diri sendiri. Ini harus ya kalian miliki. Jadi jangan sampai orang lain ranking 1, baeda si eta mah pinter. Nah, tidak seperti itu, tapi harus ada keinginan untuk menjadi seperti orang lain. Kedua, apakah Anda memiliki perasaan ingin seperti temanmu yang rajin sholat duha misalnya? Nah, jadi kalau sholat duha itu kan luar biasa pahalanya. Kalian di sekolah ketika nanti sudah masuk, kondisinya sama, jamnya sama. Kalau satu kelas itu kan istirahatnya sama, masuknya sama, pulangnya sama, sehingga ada waktu untuk melaksanakan sholat duha pun sama waktunya. Tapi ada yang mau, ada yang tidak. Nah, jika kalian ada teman kalian yang sudah rajin, harusnya kalian memiliki keinginan. Kenapa sih teman saya mah bisa sholat duha setiap hari, tapi saya nggak bisa. Nah, harus dijadikan sesuatu yang dapat memotivasi kalian. 3. Bagaimana dampak jika terbiasa termotivasi melihat orang lain rajin ibadah? Kalian bayangkan saja kalau kalian kurang rajin melaksanakan ibadah, sholat misalnya, kemudian lihat teman rajin gitu, akhirnya termotivasi, akhirnya kita akan terbawa rajin. Nah, itu yang penting. Tapi sebaliknya, bagaimana dampaknya jika tidak pernah sedikit pun termotivasi? Ada orang teman rajin ibadah, kalian beda saya tamangis rajin tidituna. Nah, tidak seperti itu. Kalau ada pikiran seperti itu, maka disayangkan. Hidupnya tersebut pasti tidak akan sukses, ya. Kenapa tidak sukses? Nanti kita pelajari ke selanjutnya. Nah, apa sajakah hikmah yang dapat kita ambil dari biasa berkompetisi dalam kebaikan? Hikmahnya apa saja nih? 1, dianugerahi oleh Allah kehidupan yang lebih baik. Tentu saja kalau kalian sudah sering berkompetisi, tentu kita jika bisa mengalahkan, contohnya tadi ya perlombaan poli, kolaborasi, kompetisi, kemudian menang, ya dapat hadiah, dapat uang dan sebagainya, itu juga merupakan kehidupan yang lebih baik. 2, miliki banyak teman yang menjadi panutan. Ada teman yang rajin ibadah, kita dekati, jangan sebaliknya, ya. Teman yang tara ibadah kita ikuti, kita akan terbawa. Jadi yang namanya kata Nabi, yang namanya orang penjual minyak wangi, pasti minimal kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, kita ke bawah harumnya, ya. Jadi harus seperti itu. 3, selalu termotivasi berbuat lebih baik. Betul ya, kalau orang yang sudah biasa semangat, resep,
ya berlomba-lomba dia akan selalu termotivasi. 4, tentu saja memperoleh kekuasaan atau kesuksesan di dunia dan di akhirat, ya masuk surga kesananya. Lanjutkan. Bagaimana ini yang penting cara memiliki semangat berkompetisi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana ini yang paling penting caranya. Kita akan mempelajari yang pertama caranya itu yakini bahwa hidup itu adalah perjuangan dan perjuangan itu ada kompetisinya. Kita jika tidak bisa berjuang di dalam hidup ya akan tertinggal, tidak akan bisa hidup tenang, tidak akan bisa hidup enak. Artinya kita harus berjuang ya, berjuang untuk menjadi juara dalam kehidupan. 2, berkolaborasi dalam melakukan kompetisi agar pekerjaan lebih ringan. Tadi ya, perlombaan tadi itu contohnya. Kolaborasi dalam kompetisi itu juga bagus dalam konteks yang sesuai ya. Bekerja sama dengan satu tim. 3, dalam berkolaborasi dan berkompetisi tetap diniatkan ibadah. Jadi niatnya hanya karena Allah. Jangan sampai ingin mengalahkan teman yang rajin sholat tapi karena ingin dipuji dan sebagainya ya. Jauhi itu. 4, berkompetisi dan berkolaborasi harus dalam hal positif. Jangan ini mah ayo palomba-lomba naon eta palomba-lomba panjang-panjang rambut supaya siapa cik yang kena raja di sekolah. Nah itu kan salah ya. Jadi negatif jangan diikuti. 5, ketika mendapatkan keberhasilan dan kesuksesan, hendaknya tidak tinggi hati, tetap tawakal pada Allah. Jadi jangan sombong kalau sudah berhasil ya, memenangkan kejuaraan dan sebagainya. Itu hasil kita berhasil mengalahkan berkompetisi dengan orang lain, kita berhasil, tetap harus bersyukur kepada Allah. Nah, itu para siswa, videonya tidak usah Bapak putar ya. Yang jelas inilah pembelajaran yang kita laksanakan di pertemuan kedua ini bagi yang tidak bisa belajar secara langsung. Demikian dari Bapak, mudah-mudahan ada hal-hal yang tidak dipahami sehingga kalian dapat bertanya di classroom atau di WA group. Silakan, Bapak bersilakan. Demikian yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.